Insya Allah kitab ala diniyah. Fatihah. Ustaz Salah fi marhalam jisr nuasil yaum untuk pertama kali ya untuk kita bertemu tatap muka di mata kuliah kepemimpinan ya, mata kuliahnya kepemimpinan gitu ya. Iya. Kelihatannya kita sudah pernah sebelumnya di semester 1 ke sana ya. Sudah Bapak, iya. Yang studi hadis ya. Sudah, iya. 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 Hal ini mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Ade Rahyana. Saya sebagai pendamping melanjutkan. Adapun beliau sudah 7 pertemuan atau masih kurang ya? Masih kurang, tapi katanya mau dilanjut di lain waktu online Bapak. Oh iya. Tapi sebelumnya beliau ini ya offline terus ya di kampus terus. Pernah online juga. Oh iya. Alhamdulillah. Saya melanjutkan tema-tema yang sudah ditentukan oleh beliau. Hari ini sore ini 1 tema atau 2 ya? Kalau yang dikirim Dua dari sepertinya Pak. 2 ya. Iya. Kalau setiap pertemuan 2 apa nggak cepat habis ya nanti? Nanti Prof Ade ketika mau ini sudah nggak ada tema, nggak apa-apa. Pembagiannya gimana itu? Pembagian sampai akhir saya kan tugas 7 pertemuan nih, 7 pertemuan. Kalau 2 berarti hanya 3 kali pertemuan aja sudah selesai. Nanti pertemuan berikutnya saya presentasi terus dong. Monggo barangkali kalau mau satu-satu juga Pak. Iya, satu-satu dulu. Yang mana dulu nih kalau satu-satu nih? Pak Iwan ya? Siap Pak. Oke. Kita dengar bersama presentasi akhirnya Ustaz Muhammad Nur Ikhwan hawala al-imamah, kalau bahasa Arabnya imamah, kepemimpinan min manzuri sunnah nabawiyah syarifah, dari kacamata ada perspektif hadis Nabi. Falyatafadhal syukuran, monggo. Mohon izin share screen Pak Zawawi dan teman-teman. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dr. Zawawi dan teman-teman sekalian, kenalkan saya Muhammad Nur Ikhwan. Izin menyampaikan presentasi kali ini terkait dengan pemimpin dan kepemimpinan menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, apakah suaranya sudah terdengar jelas dan screen-nya sudah terlihat? Sudah Pak Iwan. Sudah Pak. Langsung saja, sebelum membahas dengan definisi kepemimpinan, kita merefleksikan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang kepemimpinan, yaitu ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, kita dapat melihat bahwa definisi pemimpin, kepemimpinan, dan korelasinya yaitu pemimpin itu adalah orang yang memimpin
dan mengatur atau pelaku. Dalam hal ini adalah setiap individu, setiap hamba Allah adalah pemimpin. Dan kepemimpinan itu adalah tugas dan amanah yang dipercayakan. Berdasarkan hadis, itu melingkupi personal, pribadi, keluarga, jabatan, atau pemimpin wilayah. Dan nantinya setiap kepemimpinan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu konsep kepemimpinan dalam Islam yaitu amanah dan akuntabilitas ganda. Nah, akuntabilitas ganda di sini adalah akuntabilitas kepada Allah dan juga kepada sesama manusia atas perilaku kepemimpinannya. Di mana dalam kepemimpinan itu seseorang harusnya itu adalah meneladani kepemimpinan ataupun imamah. Yang kedua, khilafah adalah wakil Allah. Yang kedua adalah bertanggung jawab. Jadi konsepnya itu 3 ini. Jadi ketika kita melakukan kepemimpinan baik atas diri sendiri, keluarga, ataupun nanti atas jabatan, ataupun sebagai pemimpin wilayah, itu harus meneladani sebuah model, dan kita juga menyadari bahwa kita itu adalah seorang khalifah, sehingga nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Hadis Nabi menyampaikan bahwa imam, kepala negara adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas mereka. Dalam konsep Islam melalui hadis Nabi Muhammad, kepemimpinan itu sebagai amanah, sehingga kepemimpinan ini membutuhkan syarat kompetensi dan integritas, sehingga kepemimpinan ini tidak boleh disia-siakan. Menyanyiakan kepemimpinan berarti menyerahkan urusan kepada bukan ahlinya. Untuk itu, sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki al-quwah atau kompetensi, kekuatan, mampu, dan juga memiliki keahlian sekaligus kecerdasan. Yang kedua adalah al-amamah, integritas, ataupun al-amanah, integritas, ataupun dapat dipercaya. Jadi dalam mengemban amanahnya ini sebagai seorang pemimpin juga harus dipercaya. Sesuai hadis Nabi, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Nah, ini ada sebuah hadis yang cukup menarik di mana Rasulullah SAW diuratkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu bersabda, barang siapa yang meminta jabatan, maka dia diserahkan kepada jabatannya itu tanpa mendapat pertolongan Allah. Dan barang siapa yang dipaksa atau tidak ada pilihan lain, karena ketika dia tidak menjadi pemimpin akan dipimpin oleh orang yang tidak cakap, maka untuk menerima jabatan, maka Allah akan menurunkan malaikat yang akan membimbing pemimpin tersebut. Dan ini juga dalam sebuah hadis juga mengingatkan, dalam hadis riwayat Bukhari, sungguh kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan di dunia, padahal ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, karena kepemimpinan ini merupakan tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan untuk secara level personal pun itu sebenarnya sudah sangat besar, apalagi level menjadi misal pemegang jabatan, kepala keluarga, ataupun jadi seorang pemimpin yang sangat bagi kaum, ataupun semisal seorang presiden ini tanggung jawabnya akan sangat besar sekali. Nah, berdasarkan hadis Nabi, karakteristik pemimpin ideal itu harus memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik di sini adalah jujur atau tidak berdosa, tidak berdusta. Di mana hadis Nabi mengatakan lawan dari tanda munafik adalah dusta, ingkar janji, khianat, amanah. Yang kedua adalah amanah, di mana setiap pemimpin itu harus mampu mengemban amanah yang ditanggungkan pada dirinya ataupun pada jabatannya tersebut. Dan juga sebagai pemimpin juga harus memiliki sifat tablik, menyampaikan kebenaran. Jadi menyampaikan kebenaran itu istilahnya itu menyerukan kepada kebaikan, gitu. Sebagai pemimpin menyampaikan apa adanya kondisi, atau tidak ada dusta gitu. Sampai hadis Nabi juga menyatakan bahwa sampaikanlah walaupun 1 ayat. Yang keempat adalah fatonah,
mampu berijtihad dan memecahkan masalah. Contoh seperti dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal, di mana pada kondisi tersebut Muadz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah, jika kamu menyelesaikan masalah hukum, apa yang akan kamu gunakan? Lalu Muadz menjawab adalah kitabullah. Lalu Nabi bertanya lagi, jika tidak ada kitabullah, Muadz menjawab sunnah Rasulullah. Jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah, maka Muadz menjawab, aku akan berijtihad dengan pikiranku sendiri. Dalam artian itu, sebagai pemimpin juga harus cerdas, bahwa ketika ada mungkin perkara-perkara yang tidak diatur dalam Quran ataupun hadis, atau sunnah, itu pemimpin harus memiliki kecakapan dan keyakinan untuk memutuskan sesuatu demi kemaslahatan yang lebih besar. Selain 4 sifat utama tadi, di mana ini sifat yang diteladani dari Rasulullah SAW, ada sifat pelengkap, yaitu adalah tawadu, rendah hati, di mana pemimpin itu harus menghindari kesombongan dan kezaliman. Yang kedua adalah sabar, bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah. Ini berlaku untuk kepemimpinan manapun ya, mulai dari personal sampai pemimpinannya lebih luas atau memimpin suatu kaum. Ini 5 prinsip utama kepemimpinan adalah, yang pertama adalah atau keadilan. Pemimpin yang adil termasuk 7 golongan di hari kiamat. 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat. Keadilan adalah fondasi utama dari kepemimpinan. Jadi sebagai pemimpin harus memegang teguh keadilan. Yang kedua adalah syura. Nabi SAW adalah teladan dalam bermusyawarah. Nabi pun, walaupun beliau seorang nabi dan mendapat wahyu secara langsung, dalam pengambilan keputusan dalam waktu tertentu, beliau juga mengambil keputusan secara kolektif dan menghargai pendapat dari para sahabat. Yang ketiga adalah uswatun hasanah atau meneladani, di mana sebagai seorang pemimpin, baik untuk personal sampai juga jenjang yang lebih tinggi ya, mungkin dari jabatan dan juga lainnya, maka kita harus meneladani Rasulullah SAW. Nabi adalah teladan yang baik atau uswatul hasanah. Yang keempat adalah hikmah pelayan, di mana sebuah mindset bahwa pemimpin itu adalah pelayan bagi kaum tersebut. Jadi bukan minta dilayani sebagai seorang pemimpin, tapi harusnya itu melayani demi kemaslahatan umat. Nabi SAW membantu yang lemah dan berjalan di belakang para sahabatnya. Artinya mendukung seluruh kaumnya, bukan egois malah minta dilayani gitu. Yang kelima adalah sidik, kejujuran. Kejujuran membawa kepada kebaikan. Pemimpin harus jujur dalam perkataan dan perbuatan. Inilah prinsip utama dari kepemimpinan berdasarkan hadis ataupun berdasarkan dari tauladan Nabi Muhammad SAW. Selain itu ada 5 prinsip kepemimpinan tambahan, yaitu adalah kasih sayang, di mana sebagai pemimpin itu harus berempati terhadap yang dipimpinnya. Yang kedua adalah zuhud, kesederhanaan. Pemimpin tidak terikat dunia seperti pengendara yang berteduh lalu pergi. Riwayat Tirmidzi. Lalu pemimpin juga harus memegang prinsip tamkin atau pemberdayaan. Mencintai pekerjaan yang dilakukan dengan itqan atau profesional dan mendelegasikan tugas sesuai keahlian. Yang keempat adalah ru'yah. Jadi setiap pemimpin juga harus memiliki visi dalam hal untuk mencapai kepentingan bersama. Atau dalam hadis, menyempurnakan urusan hingga keamanan tercapai. Yang kelima adalah istiqomah, konsistensi. Jadi sebagai pemimpin itu harus konsisten dari awal sampai akhir masa kepemimpinannya, itu harus konsisten. Nah, berdasarkan tadi konsep-konsep pemimpinan, pada kenyataannya kita lihat data sekarang atau fakta sekarang, banyak sekali korupsi dan ketidakjujuran terkait kepemimpinan di Indonesia. Salah satunya Indonesia, indeks persepsi korupsi kita adalah 34 dari 100. Ini sangat rendah. Kerugian korupsi mencapai 188 triliun per tahun, di mana 69% pegawai tidak percaya integritas pemimpinnya. Ini salah satu data empiris dari KPK. Lalu adanya ketimpangan ekonomi, 1% orang terkaya menguasai 45% kekayaan nasional, di mana Gini rasio Indonesia itu tinggi, atau indeks ketimpangannya itu tinggi.
10% kekayaan di dunia dimiliki 76% dari total kekayaan global. Jadi ini tidak terjadi pendistribusian kekayaan yang adil ya. Yang ketiga, kepuasan karyawan rendah. 80% karyawan tidak engage atau turnover disebabkan kepemimpinan buruk. Di mana Employee Engagement Index Indonesia hanya 22%. Jadi banyak karyawan itu yang merasa nggak cocok dengan kepemimpinan dari pemimpinnya. Hingga 67% diantaranya itu ada yang memilih resign ataupun mengurangi integritasnya karena kepemimpinan yang buruk. Kegagalan organisasi. Adanya kegagalan organisasi di mana 70% transformasi organisasi gagal karena kepemimpinan yang lemah. 58% karyawan lebih percaya orang asing daripada atasan sendiri. Di data empiris sekarang terkait kepemimpinan itu banyak sekali masalah, mungkin karena belum menerapkan tauladan dari Nabi Muhammad SAW tadi yang dibahas tadi di awal. Sehingga ada urgensi model profetik atau kepemimpinan berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW yang menawarkan akuntabilitas ganda, yaitu kepada Allah dan kepada manusia, yang sudah teruji dari 14 abad yang lalu dan dipraktekkan oleh para khulafaur rasyidin, para sahabat, dan seterusnya. Nah, ini pembahasan terkait kepemimpinan berdasarkan hadis Nabi Muhammad. Jika kita sintesiskan dengan teori kepemimpinan modern, jadi hadis Nabi Muhammad ini ternyata itu masih dapat berlaku dalam artian itu sesuai dengan teori-teori kepemimpinan kontemporer, di mana ada istilah transformational leadership dari BAS tahun 1985, yaitu adalah sebagai pemimpin harus uswatun hasanah, jadi idealism influence atau memberikan contoh yang baik. Pemimpin harus memiliki visi, ru'yah, ini juga ada juga di teori ini. Di mana pemimpin juga harus fatona, harus cerdas, juga intellectual stimulation. Jadi terus ada rahma, individual kesadaran bertindak sebagai mentor yang peduli pada kebutuhan unik dan kesejahteraan setiap individu. Jadi ada beberapa teori utama dalam kepemimpinan seperti transformational leadership, servant leadership, authentic leadership, dan ethical leadership. Yang ini semuanya itu sesuai dengan nilai-nilai kepemimpinan menurut hadis Nabi Muhammad SAW, dimana artinya ketauladan Nabi itu tidak lekang oleh waktu dan masih bisa kita terapkan sampai sekarang ini, karena terbukti berdasarkan para ahli pun menyatakan bahwa sidik, amanah, fatona, istiqomah, ru'yah, dan lain sebagainya itu masih menjadi syarat utama untuk menjadi seorang pemimpin ideal. Dampaknya apa ketika dapat menjadi seorang sosok pemimpin ideal adalah tidak eksploitatif. Nah, ini akuntabilitasnya itu selain kepada manusia juga transendental kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak jangka panjang dan generasi mendatang. Nah, ini ada juga integrasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini juga dibahas dalam beberapa riset terkait gaya-gaya kepemimpinan. Nah, ini juga sesuai dengan dari pembahasan prinsip kepemimpinan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini keunggulan implementasi kepemimpinan dengan nilai-nilai dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu orientasinya ganda, di mana orientasinya itu adalah dunia dan akhirat, bukan cuma di dunia ataupun profit semata. Akuntabilitas juga ganda, akuntabilitas kepada Allah dan juga manusia. Sedangkan kalau kepemimpinan yang mungkin sifatnya konvensional ataupun yang tidak menggunakan tauladan dari Nabi Muhammad itu hanya fokus pada klien atau stakeholdernya saja. Pengambilan keputusan itu adalah kepemimpinannya berdasarkan profetik ataupun meniru Nabi Muhammad SAW adalah melakukan syuruk dan maslahah. Jadi selalu dalam pengambilan keputusan itu selalu mempertimbangkan pendapat dari bawahannya, masyarakatnya, ataupun orang di sekitarnya dengan tujuannya adalah maslahah. Sedangkan kepemimpinan konvensional itu biasanya bersifat top down. Jadi sebagai pemimpin itu langsung memutuskan sesuatu dari atas ke bawah. Nah, ukuran suksesnya juga berbeda, di mana kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai hadis adalah berkah dan dampak. Jadi berkahnya itu untuk semua walaupun tidak banyak, tapi berkah dan dampaknya itu jelas. Jadi bukan hanya berfokus pada output dari organisasi saja, tapi juga memperhatikan dampaknya.
kepada masyarakat ataupun dampaknya pada diri sendiri. Nah, ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan jadikan kekayaan di hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dan dengan tunduk. Ini implementasi kepemimpinan dalam lembaga publik dan komersial sesuai hadis. Yang pertama, contoh di pemerintahan, rekrutmen meritokrasi, mengangkat yang paling diridhoi Allah, mengkhianati jika mengangkat yang bukan ahlinya. Artinya rekrutmen secara jelas, transparan, sesuai dengan keahlian. Nah, ini sebenarnya sudah mulai dilakukan di pemerintah kita melalui pengadaan yang jelas. Harusnya, karena ini salah satu bentuk aktualisasi dari nilai-nilai kepemimpinan Islam. Itu pengawasan atau akuntabilitas. Jadi setiap dalam kepemimpinan juga memperhatikan bahwa pengawasannya itu selain diawasi oleh manusia juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai pemimpin juga harusnya menerapkan servant leadership atau pelayanan, di mana pemimpin itu harus melayani rakyat dan mendengar suara rakyatnya, bukan menjadi pemimpin yang menipu ataupun pemimpin yang ingin dilayani. Hadis Bukhari dan Muslim meriwayatkan pemimpin yang menipu rakyat diharamkan dari surga. Ini terkait beratnya menjadi seorang pemimpin. Itu kebijakannya melalui musyawarah. Jadi kebijakan yang diambil harusnya melalui musyawarah dan juga memperhatikan maslahat. Contoh implementasi di lembaga komersial dan keuangan, dalam keuangan syariah, prinsip keadilan, taradin, dan larangan riba. Di mana salah satu hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, berdagang jujur bersama para nabi. Jadi prinsip taradin minkum ini jadi keadilan bersama dan keridhaan bersama serta larangan riba menjadi prinsip kunci dalam keuangan syariah. Terus industri dan manufaktur harus memperhatikan upah yang adil dan memperhatikan dengan profesionalisme. Nah, ini bagaimana cara mewujudkan kepemimpinan yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Penerapan nilai-nilai ihsan, kesempurnaan dalam setiap aspek kepemimpinan. Misal dalam lembaga kependidikan itu memerlukan integrasi kurikulum Islami, pusat pelatihan profetik ataupun kepemimpinan benar dengan uswatun hasanahnya dari Nabi Muhammad SAW serta sertifikat kompetensi yang jelas. Sebagai praktisi harus melakukan audit kepemimpinan berbasis nilai, sistem monitoring dan dokumentasi yang jelas. Regulatornya standar kompetensi syariah, regulasi pelindung nilai Islam, insentif good governance. Dari masyarakat sendiri, awareness integritas, pengawasan publik yang aktif, serta memilih pemimpin berdasarkan track record yang jelas. Ini salah satu hadis dari hadis riwayat Muslim nomor 1955. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajukan ihsan atau kesempurnaan dalam segala sesuatu. Dalam hal itu tidak main-main dia dalam hal memutuskan sesuatu sebagai seorang pemimpin. Kesimpulan dan refleksi akhir. Jadi esensi kepemimpinan dan pemimpin, jadi kepemimpinan itu bukan kekuasaan, tapi kepemimpinan itu adalah sebuah tanggung jawab. Hadisnya Nabi mendoakan di mana, ya Allah, barang siapa diberi kepemimpinan lalu ia bersikap lembut kepada rakyatnya, maka perlakuanlah ia dengan lembut. Begitupun sebaliknya, ketika pemimpin itu kasar juga akan diperlakukan kasar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemimpin itu bukan dilayani. Jadi sebagai pemimpin itu bukan dilayani, tapi malah melayani seharusnya. Ini hadisnya juga jelas, di mana pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka. Riwayat Ad-Dailimi. Ketiga adalah kepemimpinan itu adalah bukan tahta dunia ini, tapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hadisnya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Pesan terakhir, refleksi bagi kita semua, jadilah pemimpin yang amanah dan adil, melayani dan memberdayakan. Jadi ketika punya kemampuan ataupun itu diberdayakan, serta berorientasi pada berkah. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Jadi kepemimpinan entah itu kepemimpinan terhadap diri sendiri maupun kepemimpinan terhadap pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon koreksi. Bisa dilanjutkan dengan diskusi bersama
Pak Zowi dan teman-teman. Tur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Bapak dan teman-teman bisa dilanjutkan dengan diskusi ataupun koreksi dari presentasi yang dibawakan oleh kami tadi. Alkulihal presentasinya sudah sangat lengkap, poin-poin pentingnya. Kita tunggu beberapa masukan dulu, monggo. Dari Ustaz-Ustazah, monggo. Ada pertanyaan atau masukan, monggo. Izin bertanya Pak Ikhwan. Izin Pak. Fadal. Monggo Pak Ikin, monggo. Baik Pak Iwan, saya ingin sedikit berdiskusi aja. Kepemimpinan zaman Rasulullah kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan para sahabat itu kan cenderung melihat figur yang dari sahabat pertama Abu Bakar, kemudian Utsman, Ali yang kayaknya sepertinya sama dengan pada kepemimpinan Rasulullah. Nah, kalau dikaitkan dengan tadi Pak Iwan sampaikan, nah sekarang kan lebih efektif atau mungkin lebih kena kalau kepemimpinan itu melalui sistem meritokrasi yang disampaikan Pak Iwan tadi. Terus bagaimana mengimplementasikan kepemimpinan Rasulullah SAW yang berbasis figur tadi dikaitkan dengan sistem meritokrasi yang sekarang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga baik pemerintahan maupun di organisasi perusahaan. Barangkali itu Pak Iwan, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo ada lagi atau langsung dijawab? Buat teman-teman ada lagi pertanyaan atau masukan untuk diskusi? Atau izin menjawab dulu, Pak? Oke, ini pertanyaannya Pak Ikin, Oke. Bagaimana mengimplementasikan kepemimpinan tadi ya, di mana sekarang sistemnya itu meritokrasi, tapi kalau dulu berbasisnya itu figur. Bagaimana kaitannya dan implementasinya, ya Pak? Kalau dulu memang kepemimpinan setelah Rasulullah wafat itu kan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, ya. Lah Khulafaur Rasyidin memang melihat salah satu sosok yang terdekat, di mana khalifah pertama itu kan Abu Bakar, nggih Pak Ikin. Setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini selain memang beliau ini adalah radhiyallahu anhu ya, di mana selain beliau ini memang figur yang sangat kuat, sahabat paling dekat Rasulullah, itu juga beliau memang memiliki kecakapan di situ, Pak Ikin. Jadi sebelum pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah, setelah Rasulullah juga itu hampir seluruh umat waktu itu, umat Muslim itu setuju kepada dengan diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq gitu. Karena meskipun waktu itu masyarakatnya melihat figur, tapi saat itu
perilaku Abu Bakar As-Siddiq itu terekam jelas Pak Ikin. Bagaimana perilaku sehari-harinya sehingga mungkin para sahabat melihat Abu Bakar As-Siddiq itu memang layak untuk menjadi khalifah saat itu setelah Nabi Muhammad. Jadi memang tidak melalui tes gitu Pak Ikin, Abu Bakar gitu. Abu Bakar Umar itu kan nggak melalui tes, nggak melalui pakai asesmen ya. ya udah. Karena memang saat itu karena sahabat Nabi itu benar-benar menerapkan pengetahuan agamanya itu, akidahnya itu sudah sangat baik dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya walaupun mungkin tidak melalui tes, tapi sudah terbukti dengan perilakunya sehari-hari. Begitupun Umar, Utsman, sedang sampai dengan Ali. Dan kalau kita lihat sirahnya juga mereka sebenarnya menolak Pak Ikin untuk menjadi khalifah. Karena tahu besarnya tanggung jawab menjadi seorang Amirul Mukminin waktu itu kan. Jadi memang tapi karena umat yang menekan untuk jadi beliau ini jadi khalifah, begitupun Umar, begitupun Utsman, ini akhirnya mereka diangkatlah atau mau menjadi seorang pemimpin sesuai dengan hadis tadi tuh. Ketika daripada ini kepemimpinannya diambil orang yang tidak cakap, ini kan akan menjadi malapetaka nggak baikin. Tuh. Lah, bedanya dengan sekarang kita kan nggak tahu aktivitas dari sosok tersebut. Ibarat kata kurikulum vitae kita itu kan hanya tertulis di kertas Pak Ikin. Perilaku kita, riwayat pendidikan, riwayat ini segala macam itu kan hanya tertulis di kertas. Dan perilaku sehari-hari kita itu tidak bisa disorot secara langsung oleh masyarakat ataupun yang nantinya akan memberikan amanah kepada kita. Makanya disusunlah sebuah indikator-indikator yang dapat menjadi sebuah ukuran bahwa seseorang ini adalah layak untuk mengambil sebuah amanah. Nggih. Ini yang di luar pemilu nggih Pak Ikin nggih. Ini misalnya kalau yang kita dari yang di sektor publik juga kan kita ada asesmen masing-masing untuk menduduki sebuah jabatan. Juga begitu juga di sektor lain, mungkin di swasta juga kan mungkin ada asesmen tertentu yang untuk menduduki sebuah jabatan, atau mungkin di suatu perusahaan Pak Ikin, mungkin perusahaan swasta, mungkin sistemnya nggak tes Pak Ikin, tapi karena lihat track record kerja dari si person ini, maka si pemimpin dapat memberikan amanah kepada si A karena emang track recordnya jelas, jadi nggak perlu tes lagi, udah terbukti kasaran seperti itu. Nah, jadi begitupun istilahnya logikanya seperti itu. Jadi ketika zaman dahulu kan perilaku dari para khulafaur rasyidin kan sangat luar biasa ya. Jadi nggak perlu dites lagi, itu udah yakinlah mereka itu emang umat terbaik di saat itu. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan mereka memang sahabat terdekat Nabi dan pengorbanannya juga sudah luar biasa dan dapat menerapkan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Akidahnya juga sangat luar biasa. Makanya umat pun memilih mereka. Dan mereka ketika mereka jadi pun bukan berarti tanpa masalah Pak Ikin, walaupun sudah jelas gitu, beliau sahabat Nabi, bertemu hampir 1 kali 20 jam dengan Nabi, itu menyerap ilmunya kan luar biasa. Lihat langsung perilaku Nabi dan meniru perilaku itu pun dalam kepemimpinannya juga banyak masalah. Ada tantangan-tantangannya. Nah, sistem meritokrasi ini adalah gambaran dari figur orang tersebut Pak Ikin melalui asesmen-asesmen. Jadi output dari asesmen-asesmen indikator tadi ini menggambarkan bahwa si figur ini memang memiliki kecakapan A, baik dari segi manajerial atau sosiokulturnya mereka ini memang memenuhi syarat. Jadi untuk mengatasi tadi Pak Ikin, kalau dulu mungkin bisa dilihat langsung perilaku dan keterampilannya, kalau sekarang kita kan hanya bisa melihatnya CV ya, CV, riwayat pekerjaan segala macam itu kan belum bisa dibuktikan, makanya sistem meritokrasi ini sangat diperlukan. Baik, jadi ketika kita memberikan suatu sebagai pemimpin akan memberikan suatu amanah ataupun pekerjaan ataupun jabatan itu harus berlandaskan tadi track record, minimal track record lah, track record dari yang akan diberikan amanah tadi. Kalau memang di internal nggak ada yang track recordnya sesuai, maka harus melalui sistem meritokrasi ya tadi, seleksi umum untuk mendapatkan kriteria yang sesuai untuk mengampu amanah tersebut. Kurang lebihnya seperti itu Pak Ikin gambarannya. Baik, terima kasih Pak Iwan ya. Terima kasih atas penjelasannya. Monggo, Assalamualaikum.
Mbak Wulan mangga. Salam, maaf ya sambil Monggo, bisa dilanjut diskusinya. ngikutin. Izin bertanya Mas Iwan. Di sini aja Iya, ya. Bu. Akses itu ya. Ya, Mau minum tadi teh dijelaskan untuk terkait kepemimpinan dalam lembaga publik atau komersial ya sesuai hadis. Ntar kita tutupin dulu nih suaranya. Lembaga keuangan tadi kan dijelaskan kalau upah yang adil Iya. keringatnya kering. Nah, apakah kalau mencontoh dari hadis Nabi Muhammad, ketika kita misalkan bekerja di suatu lembaga keuangan, misalkan kita apakah harus sebelum kita bekerja kita dibayar di awal terlebih dahulu, atau bahkan misalkan di suatu lembaga keuangan tersebut dikarenakan misalkan kondisi kantornya tidak memungkinkan sehingga sampai suatu karyawan tersebut sudah bekerja sudah 1 bulan misalkan ada penggajian yang mengalami keterlambatan pembayaran dan lain sebagainya, apakah itu masih merupakan salah satu dari dikatakan kepemimpinan sesuai Rasulullah? Kalau misalkan dikarenakan misalnya dari kondisi kantor yang adanya, mungkin seperti itu aja Mas Iwan. Makasih. Oke. Itu P-nya Mas Tangga nanti bisa Ini tanda tangan. Oke. Yang Nanti ini. pada saat penerimaan saya tak video call ya operasional dulu Pak, saya mungkin video call. Oh ini izin sudah saya kirim ke Kok ini beda ya? Baik, izin menjawab nggih. Bapak tak bikin kayaknya Bu. bisa link gede. Jadi bagaimana jika ada tadi ya kepemimpinan berdasarkan hadis Nabi atau meneladani Rasulullah, itu kan salah satunya kan membayar pekerja sebelum keringatnya kering gitu nggih. Nah, Pak. bagaimana dengan kondisi sekarang di mana dinamikanya kan jelas. Ketika kita memposisikan sebagai pemimpin nggih, rekeningnya nggak apa-apa isinya. buat niati nggih. Besok Pak. Adapun gaji itu adalah hak dari pegawai, di mana itu harus dipenuhi sesuai dengan perjanjian. Adapun ada kondisi-kondisi darurat yang nggak bisa memungkinkan untuk menggaji pegawai sebagai pemimpin, itu harusnya paling tidak dia juga nggak gajian gitu Bapak Nati, misal nggak ada uang sama sekali, jadi adil. Jadi memang kalau misal kondisi organisasinya memang tidak memungkinkan untuk gajian sama sekali, maka harusnya dari pemimpinnya itu entah kepala cabang atau apa juga mereka fair, mereka harusnya nggak gajian juga. Jika perusahaannya ini swasta Bu Baniati, swasta misal seperti juragan batik gitu nggih. Adapun produksi sudah berjalan tapi batiknya itu tidak bisa dijual, itu mereka pasti putar uang gimana pun caranya agar pegawainya itu bisa pocokan dari kemis Bu Baniati. Misal gitu nggih. Ya kalau di lembaga keuangan mungkin kan karena itu berjenjang nggih manajerialnya nggih. Misal memang ada faktor yang memang kondisinya itu darurat dan memang tidak memungkinkan untuk membayar gaji pegawai walaupun pegawainya itu sehariannya tetap kerja. Nah ini harus ada semacam harusnya kalau misal memungkinkan ada dana talangan sih harusnya. Kalau tidak ada memang sama sekali berarti dari atas sampai bawah, dari manajerial tertinggi sampai terendah ya harusnya gajian semua. Kalau misal benar-benar tidak memungkinkan sama sekali. Kalaupun ada ya memang harus yang pemimpin ini harus mengupayakan yang di bawahnya, karena kan pemimpin itu sifatnya harusnya harus rahmah ya, kasih sayang ya, dan berempati. Kalau pemimpin mungkin kan ketika gajinya lancar itu kan lebih bisa saving daripada yang karyawan biasa gitu, logikanya seperti itu. Walaupun pemimpin ya pengeluarannya banyak juga, tapi logikanya seperti itu, biasa makan daging, biasa ini segala macam kan, mungkin bisa ngalah dulu gitu. Ketika memang gajinya juga cuma cukup sampai kepala seksi soal gitu, untuk karyawan gajinya nggak cukup ya mungkin bisa dilukir untuk karyawan-karyawan seperti resepsionisnya ataupun karyawan yang kebersihannya, keamanannya itu diutamakan dahulu, karena mereka kan
Ternyata harusnya mereka adalah pegawai yang udah memang turun langsung di lapangan, keringatnya juga real gitu ya, real keluar, dan 17-18. harusnya sebagai pemimpin itu memiliki kasih sayang dan empati, walaupun memang itu haknya pemimpin juga untuk mendapat gaji nggih Bu Parniati, tapi harusnya idealnya bisa memprioritaskan yang paling bawahnya dulu sebagai bentuk tadi rahmah, kasih sayang, dan keadilan gitu. Jika nanti baru ada sisa, baru nanti untuk pemimpin bisa dapatnya seadanya dulu. Kalau menurut saya seperti itu Bu Marniati. Kalau saya Nggih. Enggak ada barisan, bebas Nggih, aja. masih Mau mana? ngapain? Mau A, mau U ya. Nggih. ini gimana itu? Proposalnya udah. Monggo bisa dilanjutkan lagi. Penilai juga Tinggal tidak apa untuk selesai ini, selesai materi dulu kan? Nanti Desember kayaknya udah selesai nih. Kan ini udah UTS nih, iya tinggal UAS. puas ya. Tapi nanti. 7 kali pertemuan lagi. 7 kali pertemuan dapat nilai dari itu. Tinggal Udah. tupel, saya nyari joki tupelnya. Mahasiswa mahasiswanya banyak yang jasa ini ke beliau. Saya itu ngajar, tapi juga di belakangnya bantu teman mahasiswa aja. Gitu. Monggo jika ada pertanyaan, dilanjutkan diskusinya. Membuatkan skripsi. Kalau Ini sudah cukup, informasi buat Pak Ikin. Iya. mungkin bisa ke Pak Zawawi nggih. Sementara saya pakai Monggo, Pak. ChatGPT dulu. Udah beres masuk shift, jadi alhamdulillah itu terus tinggal. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nur Ikhwan untuk presentasi hari ini tentang kepemimpinan dalam perspektif hadis Rasul, serta beberapa tambahan pertanyaan diskusi ini. Poin-poin pentingnya saya kira sudah sangat lengkap, tinggal dilengkapi dengan hadis-hadis Rasul, penguasaan hadisnya gitu udah mantap ini. Jadi idealnya tidak saja membaca terjemahan hadis, namun lafaz atau teks hadisnya juga dikuasai. Itu menunjukkan keistimewaan mahasiswa pasca kampus-kampus yang berbasis Islam seperti UIN, Abdurrahman Wahid. Jadi syukur-syukur bisa hafal semua nih. Umumnya hadis tentang atau dalil-dalil secara umum ya, baik hadis atau Al-Quran tentang syarat-syarat kepemimpinan. Tadi di surat Al-Qasas, kemudian yang belum disebutkan di surat Yusuf, Nabiullah Yusuf ketika berada di Mesir, kemudian kondisinya sangat memprihatinkan, akan menghadapi paceklik, kekeringan. Beliau mengutarakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Nabi Yusuf memberanikan diri untuk, kalau bahasa sekarang, meminta jabatan lah gitu. Qala ja'alni, jadikan diriku ala khazainil ardi, untuk menjadi, kalau sekarang menteri keuangan bisa gitu, menteri pangan juga bisa gitu. Inni hafizun alim. Ketika Nabiullah Yusuf meminta jabatan, tapi punya dua sifat, dua syarat utama seseorang yang menduduki posisi pimpinan publik tadi ya. Ini hafizun, hafiz di sini diartikan dapat dipercaya, amanah gitu. Terkatanya bagus lah, tidak ada sejarah kelam di masa lalu, secara etika bagus. Kemudian alimun tadi diartikan kompetensi, memiliki keahlian di bidangnya gitu. Ya, jadi kalau mau diambil kesimpulan, dua sifat ini menjadi landasan siapapun yang akan menempati posisi jabatan dimanapun posisinya, di manapun bidangnya, apapun bidangnya gitu. Kalau tadi pengembangannya ada 4 sifat, itu pengembangan secara umum, tapi minim-minimnya sebagai landasan dasarnya, dua sifat pokok ini harus dimiliki oleh siapapun yang menjadi pejabat. Jadi
Tadi presentasikan surat Al-Qasas kalau nggak salah ya. Cerita Nabiullah Musa itu ketika berhadapan dengan calon mertuanya siapa Nabi Syuaib itu. Kan Nabi Musa sempat menolong dua putri untuk mengambilkan air yang saat itu mereka berdua ngantri gitu, ketika dibantu oleh Nabi Musa akhirnya jadi berhasil cepat dapat air, kemudian pulang lebih cepat, kemudian matur ke abahnya. Nah ya abahnya ternyata Nabi Syuaib itu, kemudian perintah kepada putrinya untuk memanggil orang tersebut. Panggillah, kemudian akhirnya dinikahkan dengan salah satu putri itu. Kemudian di putrinya, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Engkau orang yang akan hendak atau bahasa mudahnya ya akan interaksi dengan Anda itu kok tajartal qawiyun. Qawi dikatakan Ustaz Nur Irfan apa tadi? Qawi kompetensi ya. Kompetensi kalau ya, ya kompetensi. Kompetensi, iya. Yang kedua tatul qawiyul amin, al amin dapat dipercaya, terkawatnya bagus lah gitu. Tidak ada secara kelam. Al-kulihal ini bagian dari problem kita. Di saat baginda Rasul suatu saat juga ada, di zaman Rasul juga ada. Kalau ini tadi ayat-ayat ini berbicara para nabi terdahulu ya. Ketika Nabi Muhammad hidup dengan para sahabat juga ada salah satu sahabat itu matur ke Rasul. Kalau salah Abu Dzar minta diposisikan untuk menempati posisi entah saat itu kan bisa gubernur, bisa apa ya kalau di bahasa sekarang ya gubernur lah, diperintah oleh Rasul untuk menguasai satu wilayah, umumnya di Yaman, di negara-negara Teluk gitu. Jadi baginda Rasul itu pernah mengutus beberapa sahabat pergi ke beberapa negara, Yaman, Mu'adz bin Jabal, kemudian beberapa sahabat ke negara Teluk kalau sekarang itu Qatar, Emirat itu. Nah, Abu Dzar juga pengen gitu matur ke Rasul. Kemudian baginda Rasul mengingatkan gitu. Innaha amanah wa innaha, kalau bahasa hadisnya itu apa ya? Innaka dhaifun. Baginda Rasul tahu kalau sosok Abu Dzar walaupun bisa dipercaya iya, walaupun jujur iya, tapi dhaif gitu. Dhaif di sini ya bukan dhaif secara fisik, tapi dhaif secara mental. Kalau nanti Anda berhadapan dengan orang-orang yang gitu, orang-orang yang ngawur, Anda gak kuat gitu. Jadi ini perlu kekuatan, memang perlu pribadi yang kuat dari sisi psikologinya gitu. Kalau kayak seperti saya lah, posisi seperti saya, orang yang kalau bahasa Jawa itu orang yang psikologinya minder, dikit-dikit nggak enakan itu kalau jadi posisi pimpinan itu berat itu. Kalau ada orang-orang yang ngawur-ngawur, saya berhadapan dengan mereka, waduh, serba nggak enak. Itu nggak tipe pemimpin gitu. Nah ini baginda Rasul mengingatkan, innaka dhaifun, Anda lemah, wa innaha amanah, wa innaha yaumil qiyamah khizyun wa nadamah. Ini tadi yang dijabarkan oleh saat presentator ini terkait dengan dua kewajiban. Kita punya, pemimpin itu punya kewajiban kepada Allah, berhadapan dengan Allah, satu sisi juga berhadapan dengan manusia. Jadi tanggung jawabnya tanggung jawab double, benar itu. Khizyun wa nadamah. Al-kuliah ada dua sisi ya, hukukullah dengan hukuk adami. Maka kepemimpinan apapun posisinya, dimanapun bidangnya, itu tidak lepas dari dua tugas sebenarnya. Bukan hanya tugas secara keduniaan atau mengatur bidang bidang pendidikan, bidang kesehatan atau bidang keuangan, terkait dengan keduniaan lah materi itu. Tapi satu sisi juga apapun posisinya, seorang pemimpin berkewajiban untuk membawa amanah agama, nilai agama nggak bisa dikesampingkan. Jadi nanti sampai khilafah tertinggi pun pemimpin di sebuah negara atau dulu khilafah Abbasiyah Umayyah juga punya tugas dua, menjaga agama dan menjaga keduniaan. Jadi sistem politik Islam juga tidak akan mungkin lepas dari dua masalah ini. Apapun gitu, apapun posisinya tidak akan lepas dari dua tugas ini. Katakan orang manajer di sebuah perusahaan bukan hanya bertugas untuk mensukseskan
nilai penjualan, omset perusahaan tiap bulan atau tiap tahun, tapi juga harus bisa membangun sinergi dengan bawahan agar semuanya bisa menjalankan kegiatan ibadah dengan maksimal. Interaksi nilai-nilai keagamaan juga bisa dominan dalam kehidupan keseharian di perusahaan. Itu harusnya ada nilai-nilai yang bisa dikuatkan dari sisi keagamaan. Namun lagi-lagi problem utama di kepemimpinan kita tidak lepas dari qawamah, dari kudwah, dari apa ya, kudwah diartikan apa tadi Ustaz Nur Ikhwan? Kudwah itu diartikan apa tadi? Kudwah. Jadi kalau kita belum bisa memimpin diri sendiri, belum bisa memimpin keluarga, kemudian ditunjuk memimpin suatu lembaga, yang terjadi ya yang penting sukses sisi materinya, tapi sisi rohaninya, spiritualnya biasanya kurang handal. Maka kita bisa menyaksikanlah kalau memang nanti ada kasus-kasus di beberapa lembaga. Ada kasus tadi Ustaz Nur Ikhwan kan menjelaskan beberapa kasus korupsi di Indonesia masih sangat tinggi. Itu tidak lepas dari kudwah masing-masing, kudwah hasanah dari masing-masing. Satu sisi dua sifat tadi hafid juga masih sangat minim. Jadi rata-rata orang dipilih menjadi wakil rakyat atau menjadi kepala daerah dari sisi alimnya aja, kompetensinya aja. Tapi hafidnya biasanya masyarakat kurang memperhatikan itu. Dulu-dulunya masih ada masalah di keluarga atau masalah di masyarakat, tapi itu dianggap angin lalu, sehingga akhirnya yang terjadi ketika sudah menjabat terjadi penyimpangan di keuangan, amanah di berbagai bidang, terutama di sisi korupsinya tadi. Ala-kulihan ini bagian dari tugas kita sebagai kalangan muda lah. Kalau saya sudah kalangan tua lah. Nanti ustaz-ustazah ini yang menjadi penerus bangsa, perlu mengawal generasi bangsa. Mudah-mudahan bisa ada perubahan. Ala-kulihal, monggo barangkali ada sedikit tambahan. Kalau nanti pembahasan berikutnya seperti tadi pertanyaan para sahabat, memang teknis di hadis-hadis Rasul, baginda Rasul tidak menjelaskan secara detail proses pemilihan sebuah kepemimpinan, sampai baginda Rasul wafat aja tidak menjelaskan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah beliau, setelah Nabi. Kan nggak ada hadisnya, walaupun kalangan Syiah menyatakan Sayyidina Ali, tapi dibantah oleh para ulama. Nggak ada hadis sahih terkait penunjukan. Nanti di sistem era-era berikutnya juga ketika sahabat Abu Bakar menunjuk Sayyidina Umar, atau Sayyidina Umar menentukan beberapa sahabat, itu juga teknis yang akhirnya menjadi kesepakatan para ulama setelahnya. Jadi kalau dari sisi landasan hukumnya memang tidak ada, tapi boleh-boleh aja sebagai pengembangan implementasi hadis-hadis Rasul, jadi implementasinya. Jadi nanti itu insya Allah dibahas lebih lengkap di presentasi berikutnya oleh Ustazah siapa yang akan berbicara tentang khilafah menurut Imam Al-Mawardi, insya Allah itu. Ini sedikit menyinggung itu nanti insya Allah. Alhamdulillah, monggo Ustaz yang lain yang belum menyampaikan, monggo. Ustaz Ikin barangkali ada tambahan, monggo. Sudah Pak. Sudah. Itu aja tadi kan pada perkembangannya sebetulnya kepemimpinan zaman Rasulullah itu berkembang juga pada akhir kehilafahan modern atau abad pertengahan menjadi bukan lagi penunjukan tapi khilafah ya. Kalau boleh dijelaskan mungkin tentang perbedaan kepemimpinan Rasulullah dengan khilafah, apakah itu termasuk bid'ah atau seperti apa gitu Pak Dokter? Iya. Terima kasih.
Kalau di hadis Rasul yang kita ketahui bersama, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kalau ulama ahlu sunnah memahami hadis ini bahwa kenapa baginda Rasul memerintahkan kita untuk teguh memegang sunnah Rasul sekaligus sunnah khulafa'ir rasyidin. Karena khulafa'ir rasyidin ini implementasi yang terdekat dari sunnah-sunnah Rasul gitu. Kalau pengen implementasi yang paling dekat ya nanti implementasinya sahabat Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan nanti ada hadis lain yang saya lupa bunyinya ya tentang baginda Rasul menyatakan khilafah itu hanya 30 tahun. Jadi 30 tahun itu kalau dihitung para ulama sunnah wal jamaah itu ya pas antara kepemimpinannya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali kan hanya berapa bulan ya, terus berapa tahun, kemudian dilanjut oleh putranya Sayyidina Hasan. Kalau salah 4 bulan apa 6 bulan itu. Setelah Sayyidina Hasan gejolak Muawiyah menuntut untuk memimpin, akhirnya diserahkan kepada Muawiyah untuk melanjutkan kepemimpinan. Tapi waktu itu dengan catatan kepemimpinan selanjutnya diserahkan untuk kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan. Jangan diturunkan ke keluarganya. Sayyidina Hasan bersedia turun dari takhta, tapi dengan syarat nanti dikembalikan kepada masyarakat untuk syura gitu, tadi sudah dijelaskan untuk syura. Nah kalau dihitung kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sampai Sayyidina Hasan itu pas 30 tahun gitu. Nah setelah itulah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa tidak mungkin ada khilafah lagi. Jadi di hadis Rasul mulukan adudan, muluk. Jadi walaupun masyarakat menyatakan khilafah Abbasiyah, Umayyah Abbasiyah, Utsmaniyah, namun kalau di istilah hadis khilafah itu hanya tadi masa-masa 30 tahun aja. Kemudian Umayyah Abbasiyah sampai nanti Utsmaniyah itu bukan khilafah gitu. Istilah di hadis subhanallah ta'ala muluk, raja. Kerajaan-kerajaan setelah turun-turunnya Utsmaniyah pun nanti ketika negara-negara diberi kewenangan untuk menentukan kepemimpinannya sendiri, kemudian dengan ditekan dengan ada imperialisme gitu, akhirnya masing-masing negara punya kepemimpinan, kemudian ada suara-suara mengembalikan khilafah. Kata para ulama, nggak akan mungkin melawan takdir, wong takdirnya Allah dengan melalui hadis Rasul hanya berbicara 30 tahun, kok Anda mau mengembalikan khilafah seperti Abu Bakar, Umar, ini nggak akan bisa. Anda melawan takdir nggak akan bisa. Yang terjadi Anda ketika melawan takdir ya yang terjadi kalau nggak dibui masuk penjara ya meninggal dunia karena banyak pembunuhan akhirnya. Yang terjadi banyak pembunuhan. Suara-suara mengembalikan khilafah yang kita tahu dampaknya akhirnya lagi-lagi pengeboman lah, lagi-lagi kekuasaan beberapa radikalisme. Keliru, pemahamannya sangat keliru. Jadi menyatakan bahwa kepemimpinan negara-negara sekarang itu tidak sesuai dengan ajaran agama, keliru juga. Enggak masalah baginda Rasul enggak menentukan sebuah konsep sebuah negara, sebuah khilafah, sama sekali enggak. Justru dengan tidak ada hadis yang menyatakan bentuk sebuah negara, justru masyarakat muslim punya kewenangan masing-masing gitu. Ada hikmahnya gitu, ada hikmahnya. Siapapun nanti di hadisan wa in amara alaikum abdun habasyun, seandainya ada pemimpin pun, pemimpin di sini bukan pemimpin baginda Rasul, nggak berbicara khilafah. Seandainya ada pemimpin diangkat oleh masyarakat, pemimpin itu dari budak pun, ya Anda harus taat gitu. Jadi mereka-mereka yang menuntut khilafah menilai negara-negara kita dipimpin oleh presiden memang nggak sah kalau mereka. Ya. Kalau nggak sah terus kehidupan kita malah berantakan semua. Bahaya banget gitu maksudnya, sangat sempit gitu, sangat sempit memandang sebuah khilafah harus dalam bentuk khilafah seperti dulu gitu. Oke, itu sebagai tambahan aja, nanti bisa didiskusikan oleh teman-teman satu-satu lain saat insyaallah. Terima kasih Pak Dokter. Ada tambahan barangkali Ustaz Nur Ikhwan atau yang lain monggo. Ustaz Dia Samudra, silakan.
Monggo ustazah yang lain monggo. 1-2 menit monggo. Ya biasanya Prof Ade ngabsen nggak ya? Absen Pak. Oh ngabsen. Saya cek di Sikadu kok belum ada ya? Apa manual ya? Absen manual mungkin. Oh itu. Ya coba saya buka Sikadu dulu deh. Berarti saya harus ngisi. Bentar. Gak apa-apa di Sikadu mungkin Pak. Iya nggak apa-apa deh ini tak coba ngisi di Sikadu aja Oke. biar mulai tertata. Oke. Berarti Prof Ade sudah berapa ya? Berapa pertemuan baik online atau offline-nya? Totalnya ada 4 atau 5 Ustaz? Kayaknya 4 Pak. Ya Mas Nur Iwan. Oke, oke. Dio. Hmm. Mas Dio, Ya. ada tiga atau 4 Mas Dio? 4 Pak Dokter. Oke, oke. Ya ampun. Ini saya ngisi yang keempat nggak apa-apa. Nanti saya geser-geser. Bismillah. Ustazah Nur Istiqomah hadir? Hadirah, Pak. Oke. Yang kedua, bentar. Ustaz Muhtar Ali Ahmadi. Orang sibuk kalau ini. Nggak apa. Tiga, Ustazah Desi Adela. Hadirah, Pak. Oke. 4, Ustaz Ikin. Hadir Pak. Ya, hadir. 5, Ustaz. Oke. Aditya Darmawan. Hadir Mas Pak. Oke. Hadir. Oke. 6, Ustazah Nok Silvi Rahmawati. Tadi hadir ya. 7, Ustaz Awaluddin Taufik. Hadir Pak. Oke. 8, Ustazah Zahiratul Wirda. Hadirah, Pak. Ya. 9, Ustaz Dio Samudra. Hadir Pak. Hadir. Oke. 10, Ustaz Muhammad Nur Ikhwan. Jadi sentator. 11, Ustazah Hadma Aura Rahmah. Hadirah, Pak. Oke. 12, Ustazah Zaratul Jannah. Hadirah. Oke. 13, Ustazah Eka Lutfiana. Belum. 14, Ustazah Ina Khadijatul Bahiyah. Hadirah, Pak. Oke. 15, Ustazah Mutmainatul Mufidah. Hadirah, Pak. Oke. Terakhir 16, Ustazah Farniati. Hadirah, Pak. Oke, terus monggo barangkali ada 1-2 tambahan sebelum diakhiri monggo. Ustaz Nur Rehan barangkali ada tambahan monggo. Cukup Pak. Cukup. Alhamdulillah, matur suwun, jazakumullah khair atas diskusinya, sangat menarik dan sangat istifadah dari pengalaman presentator, pengalaman Ustaz Ikin dan ustazah yang lain. Insya Allah saya tunggu banyak masukan, saling menyampaikan aja, nggak usah takut atau risih, salah atau keliru, nggak usah. Yang penting banyak menyampaikan karena saya juga perlu belajar dari pengalaman ustazah semua ini. Lalu insya Allah minggu depan saya akan bisa ke kampus yang lebih inilah matang di diskusinya insya Allah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, suun. Terima kasih Mbak Eka.